Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jamaah haji rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita memasuki ke sesi yang cukup penting karena sebagian besar nanti mengacu kepada materi ini, yakni bagaimana kita mengenal Ka'bah atau Baitullah. Ka'bah atau Baitullah itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama juga mengatakan disebut sebagai Baitul Atiq atau rumah yang sangat tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk ke materi, kita akan melihat seperti apa bentuk dari Ka'bah ini. Dan secara umum Ka'bah ini nanti ada dua bagian besar gitu ya. Yang pertama adalah bentuk yang berupa kotak atau sudut persegi panjang begitu, ada 4 sudut, kemudian ada bagian yang setengah lingkaran, itu disebut dengan Hijr Ismail. Nah, kita mulai dari hal-hal yang kunci dulu, Kalau kita disuruh menghafal 4 buah atau disuruh menghafal 1 buah gitu, tentu yang lebih mudah adalah kita menghafal yang 1 buah. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat apa saja yang sebenarnya hanya 1, yang jumlahnya hanya 1. Pertama, pintu Ka'bah itu hanya 1. Nah, nanti jenengan kalau di gambar ini akan melihat kotak dan itu ada pintunya yang ada ornamennya. Nah, itu adalah pintu Ka'bah, itu 1. Berarti itu bisa dijadikan patokan. Itu nomor 1. Kemudian yang disebut Maqam Ibrahim itu juga cuman ada 1. Maqam Ibrahim itu agak keluar Bapak Ibu sekalian. Jadi Maqam Ibrahim itu adalah batu tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Dan batu itu bisa naik turun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim cuma ada 1. Kemudian yang selanjutnya itu Hijr Ismail yang bentuknya setengah lingkaran. Bentuknya setengah lingkaran itu disebut dengan Hijr Ismail. Kemudian di atasnya ada kalau kita sebut sebagai talang emas gitu. Sebenarnya itu aliran air gitu, aliran air hujan. Kalau ini dikeluarkan dari situ. Tapi karena warnanya emas, maka biasanya orang-orang menyebut dengan talang emas. Nah, paket talang emas dan Hijr Ismail itu 1. Nah, itulah yang dijadikan sebagai patokan ketika kita mengenal Ka'bah. Saya ulangi, pintu Ka'bah hanya 1, kemudian Maqam Ibrahim hanya 1, kemudian Hijr Ismail dan talang emas hanya 1. Berarti itu bisa dihafalkan. Nah, sekarang kita lihat posisinya. Oh ya, ada 1 lagi yang hanya 1, bentuknya itu hanya 1, itu adalah Hajar Aswad. Itu adalah Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu ditempatkan di sebuah pojok yang dekat dengan pintu Ka'bah. Di sebuah pojok yang dekat dengan pintu Ka'bah. Berarti kalau kita melihat pintu Ka'bah, maka di sebelah kirinya itu ada sudut yang disebut dengan rukun. Nah, karena Hajar Aswad itu ada di situ, maka pojokan itu atau sudut itu atau rukun itu disebut dengan rukun Hajar Aswad. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita memulai tawaf dan mengakhiri tawaf itu dari rukun Hajar Aswad. Jadi dari situlah kita nanti memulai tawaf. Nah, kalau kita paham ini, maka kita tidak perlu lagi bertanya kepada pembimbing atau bertanya kepada mutawif, Pak, dari mana saya harus memulai tawaf? Oh, tidak perlu lagi, kita sudah tahu. Begitu kita melihat pintu Ka'bah, berarti sebelah kirinya itu adalah rukun Hajar Aswad. Maka dari situlah kita memulai tawaf. Kemudian bagian dari rukun Hajar Aswad sampai dengan pintu Ka'bah, bagian dari Hajar Aswad sampai dengan pintu Ka'bah itulah disebut dengan multazam.
itulah disebut dengan multazam. Berarti dari tempat itu sampai ke belakang itu adalah tempat yang mustajabah untuk berdoa. Sehingga jangan heran Bapak Ibu sekalian, nanti kalau di sana banyak orang yang duduk santai, kemudian berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ tempat yang mulia, tempat yang di multazam itu adalah tempat yang terkabulkannya doa-doa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan pelajari, silahkan berikan tanda-tanda sehingga panjenengan sudah tidak perlu lagi bertanya di mana tempatnya, di mana tempatnya. Oke, itu rukun Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Kemudian kita masih punya 3 pojokan lagi, 3 pojokan lagi. Nah, kemudian dari rukun Hajar Aswad yang di sebelahnya itu ada pintu Ka'bah. Kalau ke kanan, sebelum nanti Hijr Ismail, jadi sebelum Hijr Ismail, itu nanti ada pojokan, itulah yang disebut dengan rukun Iraki. Orang-orang menamakan dengan rukun Iraki karena kalau sudut itu ditarik keluar itu sampai ke negeri Irak, maka disebut dengan rukun Iraki. Nah, kemudian Hijr Ismail di ujung berikutnya, di ujung sebelah jauhnya itu nanti akan ketemu dengan rukun. Rukun itu disebut dengan rukun Sami. Dari rukun Sami. Nah, tinggal 1 rukun, jadi tinggal 1 dari 4 pojokan itu, maka yang di situ tidak ada tandanya apa-apa, Hajar Aswad tidak ada, pintu Ka'bah tidak ada, Hijr Ismail tidak ada, talang emas tidak ada, maka disitulah disebut dengan rukun Yamani. Disebut dengan rukun Yamani. Dinamakan dengan rukun Yamani karena kalau ditarik keluar, itu sampai ke arah negeri Yaman. Sampai ke arah negeri Yaman. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi minimal Bapak Ibu bisa memahami dari lokasi-lokasi yang ada di Ka'bah ini. Dari mana saya harus memulai tawaf, dari mana saya mengakhiri tawaf, maka itu menjadi patokan-patokan. Saya ulangi sekali lagi, berarti ketika kita melakukan tawaf, kita mulai dari rukun Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad yang ada Hajar Aswadnya itu. Kemudian kita maju sedikit akan bertemu dengan pintu Ka'bah dan multazam ada di sana. Kemudian kita maju sedikit akan bertemu dengan makam Ibrahim. Di luar kita ada makam Ibrahim. Kemudian maju sedikit akan bertemu dengan rukun Iraki. Bertemu dengan rukun Iraki. Kemudian maju sedikit mengelilingi setengah lingkaran yang disebut dengan Hijr Ismail sampai dengan habis. Maka kita akan bertemu dengan rukun Sami. Nah, setelah itu maju lagi sedikit sampai dengan pojokan yang tidak ada apa-apanya, itulah rukun Yamani. Nah, setelah itu dari rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad, kita dianjurkan untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sampai ke rukun Hajar Aswad kembali, maka selesailah 1 putaran tawaf. Demikian Bapak Ibu sekalian, di antara hal-hal penting yang perlu kita pelajari di posisi-posisi Ka'bah. Mudah-mudahan ada bermanfaat dan panjenengan tidak bertanya-tanya lagi kepada pembimbing atau mutawif, dan bahkan panjenengan bisa membimbing orang lain untuk melakukan tawaf dengan benar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma